selamat datang di channel saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Almawati dari kelas HES 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku ajar yang sangat penting bagi mahasiswa hukum, khususnya yang sedang mempelajari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Oke, langsung saja. Buku yang akan kita ulas kali ini adalah buku yang berjudul Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama, karya Amri SHI MH. Langsung saja, buku ini diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2021 oleh CV Literasi Nusantara Abadi. Selanjutnya ada pengenalan buku. Buku ini dirancang sebagai bahan ajar untuk mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Agama. Penulisnya yaitu Amri, bertujuan membantu mahasiswa memahami ruang lingkup hukum acara peradilan agama di Indonesia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menyajikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam diformulasikan dalam sistem peradilan. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang struktur buku ini. Buku ini terdiri dari 12 bab utama yang membahas berbagai aspek dari hukum acara peradilan agama. Bab ini mencakup topik-topik seperti yang pertama, bab pertama yaitu membahas mengenai kekuasaan pengadilan agama yang meliputi dinamika pengadilan agama, kedudukan dan kewenangan peradilan agama, pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta dibahas juga tugas dan wewenang pengadilan agama sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bab 2 yaitu membahas mengenai pengertian dan sumber-sumber hukum acara peradilan agama. Bab ketiga akan membahas mengenai tempat mengajukan gugatan dan permohonan, di mana buku ini menjelaskan langkah-langkah hukum mulai dari pendaftaran gugatan hingga pemeriksaan di persidangan. Yang selanjutnya bab 4 membahas mengenai gugatan dan permohonan. Yang bab kelima membahas tentang pemeriksaan di muka persidangan, ada pendaftaran dan panggilan, ketidakhadiran para pihak di pengadilan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bab 6 yaitu membahas tentang eksepsi, duplik, dan replik serta cara pembuatannya. Bab 7 akan membahas mengenai pembuktian. Bab 8 membahas mengenai produk peradilan, bisa berbentuk putusan, penetapan, dan produk khusus. Bab 9 yaitu membahas upaya hukum yang berisi upaya hukum biasa dan juga upaya hukum khusus. Bab 10 yaitu akan dibahas mengenai penyitaan. Bab 12 akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa, yang membahas pentingnya mediasi sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah dalam pengadilan agama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai poin yang menarik dari buku yang telah saya baca. Ada salah satu poin menarik dari buku ini adalah fokusnya pada perubahan kewenangan pengadilan agama. Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama tidak lagi hanya berwenang menangani masalah ahwal al-syakhsiyah atau hukum keluarga, tetapi juga kasus ekonomi syariah.
di mana ini merupakan perkembangan penting dalam konteks peradilan Islam di Indonesia. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan praktis bagi mahasiswa seperti ada contoh-contoh surat gugatan dan permohonan serta tata cara beracara yang detail. Bagi para mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri dengan baik dalam karir hukum, buku ini sangat bermanfaat. Selanjutnya saya akan membahas keunggulan buku. Keunggulan buku yang pertama yaitu panduan praktis. Buku ini memberikan contoh-contoh aplikasi nyata dalam proses beracara di pengadilan agama, termasuk contoh gugatan dan permohonan yang sangat berguna bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum. Yang kedua, bahasa yang mudah dipahami. Walaupun membahas topik hukum yang kompleks, penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, membuat buku ini ramah bagi pemula di bidang hukum. Selanjutnya, sumber referensi. Buku ini bisa sebagai sumber referensi karena dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting seperti contoh bagian persidangan dan profil penulis yang dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi. Yang terakhir, saya akan menyimpulkan keseluruhan dari buku ini. Secara keseluruhan, buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama ini sangat cocok untuk dijadikan pedoman, baik untuk mahasiswa maupun praktisi hukum yang ingin memahami lebih dalam tentang peradilan agama di Indonesia. Bahasanya yang sederhana dan sistematis membuat buku ini mudah dipahami bahkan oleh pembaca baru yang terjun ke dunia hukum. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika Anda tertarik dengan buku ini atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, janganlah ragu untuk menuliskan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.